Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Eko Sumanto, Sekretariat 4 Probolinggo, akan menyajikan aksi nyata pengambilan keputusan negara. Yang pertama, fakta atau peristiwa. Latar belakang masalah yang diambil. Pandemi sangat berpengaruh besar dan banyak menghasilkan kehidupan tidak terkecuali. Salah satunya adalah membuat semangat dan aktivitas pembelajaran semakin menurun. Tugas sekolah pun tidak dikerjakan karena beberapa faktor, baik itu dari keluarga maupun tempat tinggal murid. Pandemi COVID-19 juga memaksa mendidik murid baik melalui daring maupun luring. Menurunnya angka COVID-19 di SDN Jatuh Satu telah memulai pelajaran tatap muka dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang dipatuhi sekolah. Pada pelaksanaan PTMT, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain motivasi belajar murid menurun karena sebelumnya mereka belajar secara daring menggunakan WhatsApp Group, Google Meet, dan Google Classroom, sehingga mereka telah mengerjakan tugas dari dulu langsung bisa bersantai di rumah. Dengan berlakunya PTMT, tingkat kehadiran murid masih rendah. Salah satu alasannya adalah seragam yang sudah tidak cukup lagi, mereka ke sekolah menggunakan pakaian seragam. Peraturan yang tegas dan bersifat mengikat sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini. Oleh karena itu, guru harus memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan tepat sebagai pemimpin pembelajaran yang berdampak pada murid. Berikutnya, alasan melakukan aksi saya yaitu aksi nyata dari PTMT. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan langkah dan upaya yang saya lakukan untuk mengimplementasikan pengambilan keputusan pada 9 langkah pengambilan keputusan saat dihadapkan pada situasi dilema di SDN Jatuh Satu. Hasil aksi nyata yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan hasil positif dan berpihakan pada murid. Maka saya beserta rekan guru di SDN Jatuh Satu memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan murid menggunakan pakaian bebas sopan dan menggunakan sepatu untuk ke sekolah, dikarenakan seragam sekolahnya sudah kekecilan dan tidak layak pakai, sedangkan untuk membeli seragam baru orang tuanya ini cukup uang dikarenakan terkena dampak pandemi COVID-19. Untuk murid yang masih sering tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, saya bersama rekan guru membuat WA group daring agar mereka tidak tertinggal pembelajaran teman-temannya yang mengikuti PTMT di sekolah. Untuk seluruh murid yang mengikuti PTMT di sekolah untuk tidak membawa HP. Kemudian perasaan, saya merasa sangat berempati dan termotivasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan program tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari kendala yang dihadapi sebagai upaya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Akan tetapi ada rasa kurang nyaman yang saya rasakan, di mana situasi dilema ini membuat saya merasa galau dan merasa terbentur dalam menegakkan keadilan dan peraturan. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika saya memperbolehkan murid menggunakan pakaian bebas sopan dan menggunakan sepatu ke sekolah, dikarenakan seragam mereka sudah tidak dapat digunakan. Sedangkan untuk membeli seragam yang baru, orang tuanya tidak mampu, bahkan kehilangan mata pencaharian karena dampak dari pandemi COVID-19. Ini merupakan keputusan yang tepat mengingat banyak wali murid yang kehilangan pekerjaannya atau mata pencahariannya. Jangankan beli seragam sekolah putra putrinya, untuk membeli kebutuhan setiap hari mereka kesulitan. Tapi di sisi lain, peraturan sekolah mewajibkan murid memakai seragam saat bersekolah. Inilah terkadang membuat saya dilema dalam mengambil keputusan. Ketika terbentur oleh dua keputusan yang sama-sama benar, tinggal tergantung dari sudut pandang mana kita menyikapi masalah itu, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai kondisi dan situasi yang ada. Berikutnya, pembelajaran atau finding. Saya setiap melaksanakan kegiatan nyata, baik sosialisasi, mengajak dan menerapkan hal-hal yang baru, perlu adanya persiapan yang terencana.
dengan maksimal agar mencapai tujuan yang diinginkan. Aksi nyata sesuai dengan modul 3.1 membahas tentang cara mencari solusi suatu masalah. Masalah yang ada yaitu rujukan moral, benar lawan salah, dan dilema etika benar lawan benar. Sesuai dengan kasus saya di SDN 3.1 adalah dilema etika, sehingga masalah yang dihadapi harus diuji dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan solusi yang tepat. Paradigma yang digunakan dalam dilema etika adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Prinsip yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Berikutnya tahapan pengambilan keputusan. Langkah pertama atau kegiatan yang pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Ini yaitu nilai taat peraturan dengan nilai kasihan. Kegiatan yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid. Kegiatan yang ketiga, kumpulkan fakta yang relevan dengan situasi ini, yaitu yang pertama, murid tidak memiliki seragam baru. Yang kedua, kondisi wali murid yang kehilangan mata pencaharian. Berikutnya kegiatan yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu yang pertama, uji legal tidak melanggar hukum. Kedua, uji regulasi tidak sesuai aturan normal. Yang ketiga, uji intuisi tidak ada yang salah dalam kasus ini. Yang keempat, uji halaman koran bangga karena telah mempraktikkan kebutuhan murid. Yang kelima, panutan. Uji panutan, idola saya akan mencari jalan tengah dan melaksanakan dengan tanggung jawab. Kemudian kegiatan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kegiatan yang keenam, melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Kemudian kegiatan yang ketujuh, investigasi objek dilema. Jika murid dilarang sekolah karena tidak memiliki seragam, maka mereka kehilangan hak untuk sekolah. Jika mereka ke sekolah memakai pakaian bebas dan sopan, maka tidak sesuai peraturan sekolah. Berikutnya kegiatan yang ke-8, buat keputusan. Nah, di sini murid diizinkan untuk mengikuti PTMC sekolah walaupun memakai pakaian sopan dan sepatu. Kegiatan yang terakhir, kegiatan yang 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Memberikan kelonggaran dan izin kepada murid untuk bersekolah walaupun tidak memakai seragam. Hal ini menurut saya itu sudah merupakan keputusan yang terbaik dapat diambil dalam situasi seperti ini. Nah, berikutnya yang terakhir, penerapan kewajiban atau kewajiban. Setelah saya melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada modul itu, saya mendapatkan keterampilan dan pengetahuan tentang yang pertama, membuat perencanaan sebelum menjalani aksi nyata, koordinasi bersama wali murid dalam pengambilan keputusan, yang ketiga terus berlatih atau sharing, yang keempat saya menyebabkan praktik pengambilan keputusan yang benar, yang kelima terus mencoba dan selalu semangat. Itulah tadi penjelasan dari saya, dan ini adalah dokumentasi kegiatan yang sudah saya laksanakan. Itu ada murid kelas 6 yang diizinkan menggunakan pakaian bebas dan sopan untuk mengikuti PTMC, dan juga ada kegiatan literasi numerasi walaupun mereka berpakaian bebas dan sopan. Kemudian adanya pembelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.